Bismillah, Akramah mungkin bisa dibuka saja dulu Siap. kajian. Silahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kajian tematik Jerman mengaji serial keluarga dengan tema ketika anak bertanya tentang Allah. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Erlan, beliau pengisi kajian tentang untuk anak di UFIT. Jadi dan saya akan membacakan tata tertib sebelumnya untuk para peserta untuk mematikan video dan audio, lalu memegang alat tulis untuk mencatat, lalu insya Allah pertanyaan akan sesi tanya jawab akan diadakan di akhir kajian, atau boleh juga dengan menulis di kolom pertanyaan, nanti akan dibacakan di akhir kajian. Ya, insya Allah waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Erlan. Baik, kita langsung mulai kalau begitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ashabihi ma'in ayah bunda, para aba, ummahat, dan teman-teman semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa dalam sebuah program kajian yang mana membahas tema yang cukup menarik bagi para orang tua tentunya, di mana judul kajian yang diangkat oleh teman-teman Jerman mengaji malam hari ini atau siang hari di Jerman ya. Judulnya adalah ketika anak bertanya tentang Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar kita bisa istiqomah menjadi seorang hamba yang taat, menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa bermutabaah dan mengikuti jejak-jejaknya. Dan juga semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita yang amanah dalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah memberi amanah kita sebagai orang tua untuk mengajari ilmu agama kepada anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau kita berjumpa seruan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an, maka pasang telinga baik-baik, pasang hati kita. Kenapa demikian? Karena setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu itu, seringnya setelahnya itu berisi dua kemungkinan. Ima yang pertama berupa perintah yang kita disuruh untuk mengerjakan, atau berupa larangan yang kita disuruh untuk meninggalkan. Nah, pada surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu, setelah ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, ternyata Allah memerintah kita supaya apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Supaya kita menjaga diri kita, anak-anak kita, dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka?
Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika mengomentari ayat ini beliau berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Cara menjaga diri, anak, dan juga keluarga dari api neraka adalah dengan mengajari mereka ilmu dan juga mendidik mereka dengan adab. Sehingga dari sini kita mengambil pelajaran yang sangat berharga teman-teman semua dirahmati oleh Allah, bahwa kita punya kewajiban untuk menjaga diri kita, anak-anak kita, dan keluarga kita dari api neraka dengan cara mengajari ilmu dan mendidik adab. Dan dalam proses transfer ilmu, dalam proses pengajaran dan pendidikan kepada anak, tentu tidak lepas dari aktivitas tanya jawab. Dan anak-anak pun dengan rasa ingin tahunya yang tinggi, mereka nanti akan sering sekali bertanya kepada para orang tuanya. Mereka akan bertanya dengan pertanyaan yang mungkin terkadang lucu, menggemaskan, kadang juga membuat kita jadi gelagapan, begitu ya. Karena terkadang unik-unik sekali pertanyaan anak-anak tentang agama ya, karena mereka rasa ingin tahunya begitu besar. Nah, itulah sebabnya kita sedikit banyak akan membincang tentang tema yang cukup menarik malam hari ini, yaitu ketika anak bertanya tentang Allah. Ada dua bahasan penting sebenarnya yang akan kita kaji malam hari ini. Yang pertama adalah seni kita sebagai orang tua ketika kita ditanya oleh anak. Seperti apa respon-respon dan metode-metode pengajaran yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan anak. Ini poin pertama yang nanti akan kita panjang lebar jelaskan berdasarkan tuntunan dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menghadapi banyak pertanyaan. Lalu kemudian yang kedua, poin bahasan penting kita malam hari ini adalah ketika anak bertanya tentang Allah. Nah, ini fokusnya bertanya tentang Allah. Nanti akan kita sebutkan pertanyaan-pertanyaan apa yang sering muncul begitu ya, sehingga nanti kita bisa sharing bagaimana seni dan juga jawaban yang efektif yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita ketika mereka bertanya kepada kita. Taib, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat hari ini, dan semoga Allah selalu menjaga keikhlasan kami dan juga teman-teman semua yang mengikuti kajian malam hari ini. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, kita akan masuk di poin yang pertama dulu teman-teman dan ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana seni yang harus kita perbuat ketika anak bertanya kepada kita. Baik, ketika anak bertanya kepada kita selaku orang tua, maka yang kita lakukan diantaranya adalah yang pertama, kita mengapresiasi dan memuji. Maaf, Kak Elan, suaranya hilang tiba-tiba. Ya. Oh ya, udah muncul lagi. Apakah hilang? Sampai mana tadi Mas Rama? Mengapresiasi kalau anak bertanya, baru poin pertama. Iya, jadi di antara seni yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ketika kita merespon anak adalah dengan mengapresiasi dan memuji pertanyaannya, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada Mu'adz bin Jabal yang suatu kali pernah bertanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yadkhuluni al-jannah. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang sebuah amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Wa yubaiduni anin nar. Sekaligus amalan itu juga bisa menjauhkan aku dari api neraka. Maka Nabi SAW setelah mendapat pertanyaan ini, Nabi mengapresiasi dan memuji. Apa kata Nabi SAW? Laqad sa'alta
an 'azimin. Kata Nabi SAW, kamu ini wahai Mu'adz sudah bertanya dengan pertanyaan yang sangat agung. Pertanyaan kamu ini bagus banget, begitu ya. Maka ini contoh dari Nabi SAW, dia merespon pertanyaan Mu'adz bin Jabal dengan mengapresiasi. Laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh Mu'adz sudah bertanya dengan pertanyaan yang penting. Engkau ini bertanya tentang suatu hal yang sangat agung sekali, begitu ya. Maka ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika ada sahabatnya yang bertanya. Nabi apresiasi dan Nabi puji. Begitu pula yang pernah Nabi lakukan kepada seorang sahabat Hurairah radhiyallahu an. Suatu kali Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat?" Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi dan memuji pertanyaan Abu Hurairah ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yasaluni an hadzal hadis awwalu minka lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dan mengapresiasi Abu Hurairah. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, aku sudah menyangka bahwa tidak ada seseorang pun yang lebih dahulu bertanya tentang perkara ini melainkan dirimu, karena aku lihat semangatmu terhadap ilmu hadis. Masya Allah. Ini teman-teman dan ayah bunda sekalian, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dan mengapresiasi para sahabatnya yang bertanya kepada dirinya. Maka ini jadi pelajaran mahal bagi para orang tua yang mungkin banyak di antara orang tua kalau ditanya anak itu justru malah kelihatan bosan. Ditanya anak kelihatan kesel. Ditanya anak kelihatan kesel. Ditanya anak justru malah marahin anak. Ih, nanya apa sih? Lihat Nabi SAW mengajari kita kalau ditanya mengapresiasi dan memuji sebagai respon balasannya. Ayah bunda, ketika anak kita sudah tertarik mau bertanya, itu artinya akal dan logikanya mulai terangsang. Maka seharusnya sebagai orang tua kita mensyukurinya. Sebab apa? Sebab anak kita mulai tumbuh menjadi manusia yang seutuhnya. Dia butuh dipuaskan akalnya. Sehingga dia banyak bertanya. Dan justru ini adalah perkembangan yang baik pada kognisinya. Sehingga orang tua harus sabar menghadapi pertanyaan anak. Ketika anak bertanya, yang bisa kita lakukan diantaranya adalah mengapresiasi dan memujinya. Lalu kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ketika kita ditanya oleh anak, apa yang harus kita perbuat ketika anak bertanya kepada kita? Maka di antara hal yang bisa kita lakukan adalah kita mengkonfirmasi ulang terhadap pertanyaan yang jawabannya itu ingin diketahui oleh sang anak. Bahkan tidak mengapa minta anak untuk mengulangi pertanyaan. Karena penting banget nih ayah bunda ya, untuk mengkonfirmasi dan menanyakan ulang kepada anak. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh sang anak itu seperti apa? Jangan sampai kita tidak konfirmasi, kita tidak minta anak untuk ulangi pertanyaan, kita sudah jawab panjang lebar, ternyata bukan itu yang diinginkan oleh anak kita. Nabi SAW pernah meminta sahabat untuk mengulangi pertanyaannya. Jadi ceritanya waktu itu ada seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada Rasulullah. Beliau katakan, laki-laki ini berkata, in kutiltu fi sabilillah. Ya, jika aku itu, kata sahabat ini kepada Rasulullah, ya, dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah. Jika sekiranya nih,
aku itu terbunuh di jalan Allah. Tukaffiru anni khotoyaya, apakah nanti Allah akan mengampuni dan menutupi segala kesalahanku? Kata Nabi SAW, na'am. Kata Nabi, iya, tentu saja Allah akan menutupinya. In kutilta fi sabilillah. Jika kamu terbunuh di jalan Allah, wa anta sabirun wa muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Tentu aja, kata Nabi, kamu akan diampuni dosa-dosanya sekiranya kamu itu sabar dan mengharapkan ganjaran, maju perang dan tidak melarikan diri. Lalu kemudian Nabi konfirmasi lagi, benar nggak nih yang dimaksudkan itu ini? Nabi tanya, kaifa kulta? Nah ini kata kuncinya. Kaifa kulta? Tadi kamu ngomong apa pertanyaannya? Coba diulangi lagi. Nah, maka Nabi meminta dan mengkonfirmasi ulang sahabat ini untuk mengulang pertanyaannya. Maka sahabat ini pun mengulang lagi pertanyaannya, baru kemudian Nabi lengkapi jawabannya. Nah, dari sini ayah bunda dan teman-teman semua, ini ada faedah penting untuk mengkonfirmasi dan memastikan ulang. Pertanyaannya seperti apa, lalu kita bisa jawab, bahkan bisa kita lengkapi jawabannya. Sebagaimana yang Nabi SAW contohkan kepada kita. Nah, sama halnya seperti anak. Kadang pernah nih ya, anak bertanya kepada kita, Umi, Bunda, aku itu asalnya dari mana sih? Waduh, ini pertanyaan yang cukup menggemaskan begitu ya. Dan kadang-kadang bikin orang tua gelagapan. Punya tulang sulbi, tulang punggung, ada cairan. Kemudian bersatu dengan cairan yang dipunyai oleh Umi di perut Umi. Hingga kemudian bergabung, jadilah segumpal nutfah gitu ya. Ada segumpal darah, segumpal daging, tulang. Kemudian setelah beberapa bulan ditiupkan ruh. Hingga kemudian tumbuh, jadi bayi yang utuh. Hingga kemudian lahir dari perut ibumu seorang bayi, seorang anak, dan itulah kamu. Terus kata anaknya gimana? Hah? Kok aneh jawabannya? Temanku tadi ditanya asalnya dari mana? Dijawab dari Solo. Lihat ayah bunda, karena kita tidak mengkonfirmasi ulang apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh sang anak, akhirnya kita udah panjang lebar ngalor ngidul gitu ya. Udah jelasin dengan berbusa-busa, tapi ternyata bukan itu yang diinginkan oleh anak. Oh, ternyata anak nanya asalku dari mana, itu maksudnya bukan pengen diceritakan tentang asal-usul penciptaan manusia, bukan. Tapi yang ingin diketahui adalah asal domisilinya itu dari mana. Nah, maka Nabi mengajari kita penting sekali untuk mengkonfirmasi, untuk memastikan apa yang diinginkan, ya, apa yang ingin diketahui sebenarnya oleh sang penanya, yang dalam hal ini adalah anak kita. Maka ini pelajaran berharga dari Nabi kita, sang ahli dalam komunikasi. Bahkan beliau itu dikatakan oleh para sahabat sebagai pengajar terbaik begitu ya. Muawiyah Al-Hakam As-Sulami mengatakan, ma ra'aitu mu'allim ba'dahu ahsan ta'liman. Kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, aku tidak pernah melihat seorang pengajar yang paling baik metodenya daripada Nabi Muhammad SAW. Baik orang-orang sebelumnya ataupun setelahnya. Nabi Muhammad itu pengajar nomor 1. Luar biasa seni mengajarnya, metode mendidiknya. Maka wajar kalau Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami sampai-sampai memuji dan memberikan testimoni semisal ini. Maka itulah sebabnya teman-teman, kita belajar dari Nabi SAW bagaimana sih seni yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita perbuat ketika anak-anak itu bertanya kepada kita. Yang pertama tadi apa? Kita apresiasi dan puji anak. Yang kedua, konfirmasi dan pastikan pertanyaan anak itu apa dan apa yang sebenarnya ingin diketahuinya. Lalu kemudian yang ketiga, yang harus kita perbuat ketika anak bertanya, kalau memang kita tidak tahu, akui saja, jujur kepada anak kalau kita memang tidak tahu jawabannya. Jangan sungkan, jangan malu untuk mengatakan la adri. La adri bahasa Arab artinya aku tidak tahu.
Jangan sungkan untuk mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Karena justru Allahu a'lam itu adalah nisful ilmi, setengah ilmu. Imam Malik saja ditanya 40 pertanyaan, dia cuma bisa jawab 4 pertanyaan saja. Ala kulli hal ayah bunda, dengan segala keterbatasan kita, jujur kepada anak kalau memang kita tidak tahu, tidak mengapa. Justru kita terlarang gitu ya, berbicara tanpa adanya ilmu yang mendasarinya. Maka kita sampaikan terus terang kepada anak, wallahu a'lam nih, Abi belum tahu nak. Nanti coba Abi tanya dengan Ustadz, Abi cari tahu dulu. Nanti kalau sudah ketemu jawaban yang tepat, nanti Abi akan sampaikan kepada kamu ya nak ya. Nah begitu. Dan tidak ada aib sama sekali bagi orang yang mengatakan la adri atau aku tidak tahu gitu ya. Sebagaimana Nabi SAW ya. Nabi itu pernah ditanya, ayul baqa'i syarr, tempat apa yang paling buruk? Jadi ceritanya, Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, tempat apa yang paling buruk? Maka Nabi kemudian katakan, la adri, hatta as'ala Jibril. Aku nggak tahu jawabannya. Tunggu sampai aku nanti tanya sama Jibril ya. Lalu kemudian fasa'ala Jibril, Nabi pun bertanya kepada Jibril. Jibril pun mengatakan, la adri, hatta as'ala Mikail. Saya nggak tahu juga Muhammad jawabannya apa. Sampai nanti saya coba tanya sama Mikail. Maka kemudian baru Jibril datang lagi kepada Nabi SAW. Maka dijawablah pertanyaan itu. Khairul baqa'i al-masajid wa syarruha al-aswaq. Sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar. Nah, hadis ini dikatakan hasan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud. Dan dari sini kita mengambil pelajaran bahwa Nabi SAW ketika ditanya seorang sahabat, tempat apa yang paling buruk? Dia jawab, la adri. Nabi jawab, tidak tahu. Dan ini bukan sebuah aib ya. Dan bukan berarti teman-teman pasar dikatakan seburuk-buruk tempat, terus kita nggak boleh pergi ke pasar. Enggak ya. Pasar dikatakan seburuk-buruk tempat itu maksudnya adalah karena di pasar banyak sekali orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Di pasar banyak orang yang bersumpah palsu, berdusta untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Di pasar juga banyak orang yang sibuk belanja, muter-muter mall, sampai-sampai kelewatan waktu sholatnya, tertinggal waktu sholatnya. Dan inilah orang-orang yang dalam kelalaian begitu ya. Maka wajar dikatakan pasar sebagai seburuk-buruk tempat. Karena banyak sekali orang-orang yang lalai dari mengingat Allah di dalamnya. Oleh karenanya, itulah sebabnya kenapa kalau kita masuk pasar, baca doa masuk pasar, keutamaannya itu besar. Sudah hafal doa masuk pasar atau doa masuk mall? La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini doa masuk pasar. Ya. Yang kata Nabi SAW, siapa yang bisa baca doa ini? Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin. Allah akan tetapkan baginya 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayiatin. Allah akan hapuskan darinya 1 juta keburukan. Wa rafa'a anhu alfa alfi darajatin. Allah akan tinggikan darinya 1 juta derajat. Hanya membaca doa masuk pasar, tapi mendapatkan keutamaan yang sedemikian besar. Apa sebabnya? Karena bisa mengingat Allah, bisa beramal ketaatan, di saat orang lain mengalami kelalaian, keutamaannya sangat besar. Nah, kita bisa beramal ketaatan, mengingat Allah di tempat yang paling buruk di dunia ini, maka wajar keutamaannya bisa mendapatkan balasan-balasan yang besar. Taib. Kita kembali lagi ya, kok malah bahas doa masuk pasar. Nah, jadi di hadis ini kita jadi mengambil pelajaran berharga bahwa Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, Nabi benar-benar nggak tahu jawabannya, maka Nabi pun menjawab la adri. Hatta as'ala Jibril. Ini masih mungkin dicari tahu jawabannya nih. Makanya Nabi bilang, sampai nanti coba aku tanya dulu ya dengan malaikat Jibril. Nah, kalau memang masih ada kemungkinan untuk kita cari tahu, bilang aja kita sekarang belum tahu, nanti kita akan cari tahu dulu. Begitu ya. Nah, jadi itu yang bisa kita perbuat ketika kita ditanya oleh anak. Yang pertama tadi apa?
mengapresiasi dan memuji. Yang kedua tadi apa? Akui kalau kita memang nggak tahu. Yang ketiga konfirmasi ya. Yang kedua tadi konfirmasi ulang, pertanyaannya itu apa maksudnya. Yang ketiga, akui kalau kita emang nggak tahu. Dan yang terakhir, yang keempat, yang bisa kita perbuat ketika anak itu bertanya tentang suatu hal, maka coba arahkan dan giring pada pembahasan yang lain. Arahkan dan giring pada pembahasan yang lain. Nah, sebagaimana Nabi SAW juga pernah melakukan demikian. Ketika itu Nabi ditanya oleh seorang Arab Badui. Arab Badui itu kan orang yang tinggalnya nomaden ya. Dia berpindah-pindah dan dari segi etika, adab itu kurang terdidik. Jadi memberikan pertanyaannya pun spontan, tidak pikir panjang begitu ya. Tapi polos dan lugu sekali mereka orang-orang Arab Badui itu. Nah, ketika itu orang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya kiamat wahai Muhammad? Dia tanya kapan kiamat. Padahal kan kiamat itu kapan terjadinya? Ya ilmunya di sisi Allah ya. Nabi jelas nggak tahu kapan terjadi kiamat. Pastinya itu kapan Nabi nggak tahu. Arab Badui ini bertanya, mata sa'ah? Kapan terjadi kiamat? Maka apa yang dilakukan Nabi? Nabi sudah tahu, Nabi itu nggak tahu jawabannya. Dan nggak akan bisa cari tahu ke malaikat Jibril sekalipun nggak akan bisa diketahui. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan menentukannya kapan, begitu kan ya? Maka kemudian Nabi SAW arahkan pada pembahasan yang lain. Nabi malah balik bertanya kepada orang Arab Badui ini. Ma'a'adatta laha? Nabi bertanya, Ma'a'adatta laha? Memangnya apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Lalu orang Arab Badui ini menjawab, Ma'a'adattu laha min kathiri sholatin. Aku itu nggak persiapin apa-apa. Aku itu sholatnya nggak banyak. Wala saumin, puasanya juga nggak banyak. Wala sodakotin, aku juga sedekahnya nggak banyak. Walakinni, kata Arab Badui ini, akan tetapi aku itu uhibbullaha wa rasulah. Aku itu tapi cuma siapin satu bekal, yaitu aku cinta sama Allah dan Rasulnya. Maka kemudian mendengar jawaban ini, Nabi kemudian menimpali, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan bersama dengan yang kamu cintai. Masya Allah. Nah ini seni dari Nabi SAW dalam merespon pertanyaan. Nabi arahkan pada pertanyaan yang lain. Taib. Jadi ada 4 ya. Ada 4 yang kita sampaikan malam hari ini. Bagaimana seni dan metode dalam merespon ketika anak bertanya kepada kita. Yang pertama apresiasi. Yang kedua, konfirmasi. Pertanyaan yang diinginkan itu apa sebenarnya. Lalu yang ketiga, kalau memang tidak tahu, akui tidak tahu. Lalu yang keempat, coba arahkan pada yang lain. Bahas dengan topik-topik yang mirip tapi diarahkan pada yang lain. Nah, baik. Itu poin pertama yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kemudian, poin yang kedua yang mau kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah ketika anak bertanya tentang Allah. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua, begitu ya. Ketika anak bertanya tentang Allah. Ini secara spesifik ya, sesuai dengan tema kita malam hari ini. Maka ada beberapa pijakan penting yang harus diperhatikan oleh orang tua ketika anak bertanya tentang Allah. Yang pertama, kita tidak boleh sembarangan menjawab. Kita menjawab harus ada ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku berdakwah menyeru di jalan Allah di atas ilmu, ala basirah, di atas hujah yang kuat, di atas ilmu dan dasar yang kokoh, begitu ya. Dan ketahuilah ayah bunda, berbicara tentang Allah tapi tidak didasari ilmu, ini termasuk dosa besar. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33, dosanya itu lebih besar daripada dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-33, Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara
minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat ke-33, katakanlah, Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa. Robku mengharamkan untuk melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Robku juga mengharamkan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujjah dan alasan untuk itu. Dan terakhir, Allah juga haramkan untuk mengada-ada, berkata tentang Allah, tapi kamu tidak punya ilmunya. Nah, lihat teman-teman semua, di surat Al-A'raf ayat 33 ini, Allah sebutkan dosa-dosa, semuanya dosa-dosa yang berbahaya ya, tapi diurut mulai dari yang agak ringan sampai yang paling besar. Yang pertama tadi ada dosa melanggar hak-hak orang lain tanpa alasan yang benar. Lalu kemudian Allah sebutkan yang diharamkan juga adalah dosa berbuat syirik. Kemudian setelah dosa berbuat syirik, Allah juga haramkan untuk berkata tentang Allah tapi tanpa ilmu. Nah, oleh karenanya orang tua juga perlu belajar ternyata untuk mengupgrade diri, selalu menambah perbendaharaan ilmu, belajar akidah yang benar, supaya apa? Supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak ketika ditanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti ayah bunda bisa ikuti kajian-kajian akidah begitu ya. Mungkin kalau di Jerman, saya tidak tahu apakah di Masjid Frankfurt ada ya. Semoga ada ya. Nah, nanti bisa kajian di sana, atau kalau sekiranya terbatas jarak, terkendala waktu, bisa simak kajian-kajian di YouTube ya. Nanti teman-teman ayah bunda coba cari kajian yang membahas tentang kitab Salasatul Usul, Qawaidul Arba, Usulus Sittah, kemudian Akidah Wasitiyah, Kitabut Tauhid, Akidah Tohawiyah, atau nanti juga bisa mengkaji kitab Qawaidul Muthla, ini kitab tentang kaidah-kaidah nama dan sifat Allah. Bisa juga nanti bahas kitab Takrib Tadmuriyah, Lum'atul I'tiqad, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti coba cari di YouTube kajian-kajian yang membahas tentang akidah, terutama membahas nama dan sifat Allah. Karena tema-tema nama dan sifat Allah ini nanti akan banyak sekali ditanya oleh anak. Nanti kita akan sebutkan beberapa contoh-contoh pertanyaan unik yang anak-anak itu sering bertanya tentang hal tersebut. Nah, lalu kemudian yang perlu kita jadikan pijakan juga ketika menjawab pertanyaan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka coba kita cari contoh-contoh yang familiar ya. Contoh-contoh yang familiar, yang relate, dan konkret ada di sekitar anak-anak. Dengan memberikan contoh-contoh seperti itu, akan lebih memudahkan anak-anak dalam memahami apa yang kita sampaikan. Nah, misalnya anak bertanya tentang, ayah, Allah itu ada nggak sih? Nah, gitu ya. Ayah, Allah itu ada nggak sih? Ini pertanyaan yang mungkin cukup biasa. Maka kita bisa menjawabnya dengan memberikan contoh-contoh sederhana yang ada di sekitar anak kita. Misalnya kita ajak anak untuk melihat kendaraan. Lihat nih nak, Abi punya sepeda, misalnya gitu ya. Atau Abi punya mobil, nak. Lihat nih nak, mungkin nggak nak mobil ini bisa jalan dengan sendirinya tanpa ada manusia yang menyupir dan mengemudikannya? Nggak mungkin kan, harus ada orang yang nyupir di dalamnya. Kalaupun sekarang zaman sudah canggih, pakai remote control. Tapi tetap aja kan, butuh ada manusia yang mengendalikannya dan mengaturnya. Bayangin nak, mobil yang kecil ini aja, supaya dia bisa berjalan, harus ada yang mengaturnya. Lalu bagaimana dengan alam semesta yang jauh lebih besar nak? Bisa teratur seperti ini, tentu ada
zat yang mengaturnya. Matahari bisa terbit dan terbenam, bersilih bergantinya siang dan malam. Itu semua pasti ada yang mengaturnya, nak. Orang mobil yang kecil aja bisa jalan kalau ada yang ngatur, apalagi alam semesta ini, nak. Nah, itu menunjukkan bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau pengen tahu dan pengen kenal Allah, caranya itu dua, nak. Yaitu baca ayat-ayatnya dan juga lihat makhluk-makhluknya. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi ya, dalam kitabnya bertanya, Bima arafta rabbak, dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ini dua cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa dengan contoh-contoh yang sederhana gitu ya. Lihat, nak, nih, mungkin nggak, nak, sepeda kamu itu tiba-tiba langsung terbentuk dengan sendirinya. Sepedanya bisa gerak sendiri, ngambil ban, ngambil roda, ngambil besi, ngambil stang, dihubungin sendiri. Mungkin nggak, nak? Nggak mungkin. Pasti butuh manusia yang membuat dan memproduksinya atau menciptakannya, begitu ya. Sepeda yang kecil ini aja butuh manusia sebagai penciptanya, sebagai pembuatnya gitu ya. Padahal sepeda itu kecil kalau dibandingin matahari dan bumi. Matahari dan bumi ini nggak mungkin tercipta dengan sendirinya. Pasti ada zat yang menciptakannya. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi coba bahas dengan sesuatu yang relate, yang familiar dengan sesuatu yang konkret di sekitar anak-anak. Karena masalahnya permasalahan agama itu kan abstrak ya, rata-rata ya, beriman kepada Allah gitu kan. Nah, tapi kita bisa jelaskan dengan pendekatan-pendekatan konkret. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Oleh Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ketika pengen ngajarin tentang muraqabatullah. Ketika ingin mengajari tentang merasa diawasi oleh Allah kepada anaknya. Luqman Al-Hakim melakukan pendekatan dengan memberi contoh yang konkret juga. Apa kata Luqman? Ya bunayya, in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Kata Luqman Al-Hakim, wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan sebesar biji sawi, lihat, nak, biji sawi. Ini ada sawi, kita kasih contoh sawinya, atau kita kasih contoh gambar sawinya. Lalu ada bijinya, nak. Nah, bijinya tuh kecil banget segini, nak, segini kecil nih. Nah, kalau ada perbuatan sebesar biji sawi, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengetahuinya. Walau biji sawi yang kecil itu ada di dalam batu, di langit atau di bumi, maka Allah pasti akan memberi balasan dari perbuatan yang kecil tersebut. Nah, lihat ayah bunda dan teman-teman, Luqman Al-Hakim pengen menanamkan rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah kepada anaknya, dengan memberikan pendekatan contoh konkret biji sawi yang kecil. Nah, ini adalah faedah berharga juga buat kita ya. Penting coba menghubung-hubungkan hal-hal yang konkret, yang nyata, yang relate, yang familiar di sekitar anak kita, supaya penjelasannya itu lebih mudah dicerna. Baik, itu pijakan-pijakan penting yang harus kita perhatikan bersama ya ayah bunda ya. Na'am, barakallahu fikum. Nah, berarti sekarang kita lebih ke hal-hal yang sifatnya aplikatif saja ya. Kita akan masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan sering ditanyakan oleh anak. Nah, Kak Erlan kurang lebih sudah menyiapkan ada 9 pertanyaan. Ada 9 pertanyaan yang biasanya disampaikan dan ditanyakan oleh anak-anak. Nah, ini kita akan sharing-sharing bersama ya. Bagaimana sih caranya untuk bisa menjawab pertanyaan anak ini? Baik, contoh pertanyaan-pertanyaan tentang Allah yang sering ditanyakan oleh anak kita. Yang pertama, Allah itu siapa? Nah, ini pertanyaan yang sering disampaikan oleh anak kita. Ya, Allah itu siapa sih? Gitu ya. Maka yang bisa kita jawab diantaranya adalah kita sebutkan Allah itu pencipta kita,
Allah itu Rob kita. Allah itu yang baik banget sama kita. Allah itu yang memudahkan segala urusan kita. Allah itu yang kasih rezeki buat kita. Allah yang turunkan air hujan. Allah yang jadikan buah-buahan itu manis dan matang. Allah juga yang menghidupkan kita semua, begitu ya. Dan Allah juga nanti yang akan memberi balasan surga kalau kita rajin beribadah kepadanya, gitu ya. Jadi nanti ayah bunda kalau ditanya oleh anak tentang Allah Subhanahu wa taala itu siapa, maka jawab dengan rububiyahnya Allah. Dengan perbuatan-perbuatan Allah yang itu menimbulkan rasa cinta sang anak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan kebaikan-kebaikannya Allah. Sebutkan nama dan sifat-sifat terpujinya Allah. Karena begini, ayah bunda ya, kaidah dalam menumbuhkan cinta kepada Allah di dalam hati anak-anak kita, kaidah dalam menumbuhkan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah itu ada dua caranya. Kenalkan nama-nama dan sifat yang terpuji dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, sebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci dalam menanamkan mahabbatullah. Nah, kalau mahabbatullah ini telah bersemai di hati anak, maka nanti anak mau melakukan ibadah itu jadi mudah. Makanya para ulama mengatakan mahabbatullah ya asasul ibadah. Rasa cinta pada Allah itu adalah landasan dari setiap ibadah. Dan ini jadi PR yang sering terlupa oleh banyak orang tua. Padahal kan Nabi sudah perintahkan orang tua ya, muru auladakum bis shalah wahum sab'u sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika usia mereka 7 tahun. Jadi anak usia 7 tahun diperintah untuk sholat. Nah, sebelum 7 tahun ini ada fase-fase yang harus kita lewati. Di antaranya fase 2-7 tahun, fase golden age, fase masa tumbuh kembang anak itu di saat emas-emasnya. Maka di fase inilah sebenarnya harus kita lakukan persiapan sebelum anak diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Yaitu apa? Ditumbuhkan rasa cintanya kepada Allah. Nah, disinilah kesempatan kita menanamkan iman, ya, menjaga fitrahnya. Kemudian yang harus kita lakukan juga menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah, mengenalkan nama-nama dan sifatnya yang mulia. Nah, ini yang harus jadi PR untuk orang tua. Maka kalau ditanya sama anak, Allah itu siapa? Jawab sembari jelaskan nama dan sifat serta kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu yang Maha Pengasih, Allah itu baik banget sama kita. Ini Abi Umi dikasih banyak rezeki, Allah yang kasih. Allah itu Al-Ghani, Allah itu Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu yang lainnya, nak, misalnya gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ujung-ujung muaranya orang tua memang harus upgrade diri tentang hal ini. Harus semangat belajar ngaji dan semangat menambah keilmuan agar bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk anak kita. Ya, itu kalau kita ditanya tentang Allah itu siapa. Lalu kemudian kadang juga anak itu bertanya, Allah itu ada nggak? Gimana nih jawabnya? Allah itu ada nggak? Kalau ada, kok nggak kelihatan? Nah, ini sering nih anak bertanya seperti ini. Maka kita jawab, nah, Allah itu ada. Hanya saja ketika di dunia, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan berarti loh, di dunia ini yang tidak terlihat bisa dikatakan dia tidak ada. Nggak bisa gitu. Karena kita punya akal. Adi bisa lihat akal nggak? Nggak bisa. Tapi ada nggak akal? Ada. Atau misalnya apa lagi? Misalnya listrik. Listrik aja ya yang mudah. Adi bisa lihat listrik nggak? Nggak bisa lihat listrik. Bisanya lihat kabel. Lihat listriknya bisa? Nggak bisa. Tapi ada nggak listrik? Ada, itu buktinya lampunya nyala. Nah, listrik nggak terlihat, tapi listrik itu ada. Jadi yang ada itu tidak mesti terlihat. Nah, begitu pula dengan Allah. Allah itu
memang ada. Allah itu ada, buktinya apa? Ini alam semesta, makhluk-makhluk ciptaan Allah itu menunjukkan kalau Allah itu ada. Tadi sudah kita jelaskan juga tadi ya. Allah itu ada gitu. Hanya saja di dunia kita tidak bisa melihatnya. Nanti di akhirat, di surga, kita akan bisa lihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Kata Allah, bagi orang-orang yang rajin berbuat baik, Allah akan berikan balasan terbaik, yaitu surga wa ziyadah, dan juga tambahan kenikmatan, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita di surga bisa lihat wajah Allah, nah. Masya Allah. Dan itu jadi kenikmatan yang paling istimewa, yang kita tunggu-tunggu, yang paling sangat membahagiakan kita. Kak Erlan, emang boleh ya jawab anak pakai dalil gitu? Boleh, boleh. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, justru dengan menjawab seperti itu, kita mengakrabkan dan membiasakan anak dengan dalil. Ya, karena kan menumbuhkan iman itu dengan Al-Quran juga kan ya. Nah, mencintai Quran, mengenalkan Quran itu sejatinya mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sungkan untuk menyebut dalil, membiasakan anak, mensounding anak, memaparkan anak dengan bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita jawab sama anak, Allah itu ada, meskipun di dunia nggak bisa kita lihat, tapi nanti kita bisa lihat Allah di surga. Ade mau nggak lihat wajah Allah di surga? Mau? Nah, kalau mau harus rajin ibadah ya. Nah, ini kita arahkan dia ya. Jadi ada semacam leading point-nya gitu ya. Sehingga anak jadi punya call to action, anak diajak untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu contoh pertanyaan kedua yang sering dimunculkan oleh anak. Lalu kemudian yang ketiga, ada juga pertanyaan, Allah ada di mana? Allah ada di mana? Nah, maka mari kita jawab pertanyaan ini dengan apa yang diyakini oleh 4 imam, ya. 4 imam mazhab. Mereka bersepakat bahwa ketika ditanyakan Allah ada di mana, maka jawabnya adalah Allah ada di atas arsy atau Allah ada di atas langit. Karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang ini sangat-sangat banyak jumlahnya. Ibnu Abid Dunya mengatakan sampai lebih dari 1000 dalil. Makanya kalau ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Jawabnya Allah ada di atas langit. Allah ada di atas arsy. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya surat Toha. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah itu menetap tinggi di atas arsy. Pernah juga Nabi bertanya kepada seorang budak wanita. Budak wanitanya ditanya, Aina Allah? Budak wanitanya jawab, Allahu fis sama. Allah di atas langit. Lalu kemudian Nabi benarkan jawaban ini. Dan logika kita juga tentu mengamini. Karena ada peristiwa yang namanya nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu peristiwa turunnya Al-Quran. Yang nurunkan Al-Quran siapa? Allah. Yang namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Berarti Allah ada di mana? Allah ada di atas. Ada juga peristiwa Isra Mi'raj. Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Naik ke atas. Yang namanya naik dari bawah ke atas. Sana Kak Erlan suaranya hilang. masih hilang sekarang? Oh, sekarang muncul lagi. Hilang lagi. Muncul lagi. Ya, Isra muncul Mi'raj lagi. ya? Ya, betul. Sampai Isra Mi'raj. Ya, sampai Isra Mi'raj. Maka Nabi naik ke atas untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sholat 5 waktu. Dan Nabi naik ke atas, yang namanya naik itu kan dari bawah ke atas. Maka ini indikasi bahwa Allah itu ada di atas. Lalu kemudian kalau kita berdoa, doa tangan kita kemana? Tangan kita menengadah ke atas. Ini isyarat kalau Allah itu ada di atas. Lah, Kak Erlan, bukannya Allah ada di mana-mana? Yang ada di mana-mana itu maksudnya adalah kuasanya Allah, ilmunya Allah, rahmatnya Allah, pengawasannya Allah, itu yang ada di mana-mana. Tapi kalau zatnya Allah ada di atas arsy. Ya. Ketika kita mengatakan zatnya Allah ada di mana-mana,
Ini berkonsekuensi soalnya. Karena kalau meyakini Allah ada di mana-mana berarti Allah yang maha tinggi ada di bawah sepatu kita. Kalau meyakini Allah ada di mana-mana berarti Allah yang maha suci ada di tempat-tempat yang kotor. Kan begitu ya. Maka tidak boleh mengatakan seperti itu. Kita yakini Allah ada di atas. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak. Ya. Kemudian juga sering ada pertanyaan, ayah yang ciptain aku siapa? Allah. Terus yang ciptain Allah siapa? Nah, gimana nih? Teman-teman kalau ditanya seperti ini jawabannya gimana? Ada yang mau sharing mungkin? Mungkin pernah ditanya seperti ini oleh sang anak gitu ya. Yang ciptain aku kan Allah. Terus yang ciptain Allah siapa? Ada yang pernah dapat pertanyaan kayak gini? Taib, kalau ditanya seperti ini, maka kita jawab ya bahwa Allah itu punya nama Al-Khaliq. Allah itu Maha Pencipta. Dan kalau Allah punya nama, Allah punya sifat, itu berarti nama dan sifatnya sempurna. Nggak ada kurang dan cacatnya. Ketika Allah itu punya sifat dan punya nama Al-Khaliq yang menciptakan, maka di antara bentuk kesempurnaan nama Al-Khaliq itu, dia tidak diciptakan oleh yang lainnya. Gitu. Sehingga Allah itu tidak diciptakan oleh yang lain. Tapi Allah itu yang maha menciptakan. Allah itu ada sebelum makhluk-makhluk yang lain itu ada. Makanya Nabi SAW katakan di dalam doanya, Allahumma antal awwal qabla kulli syai'. Kata Nabi, ya Allah engkau itu yang pertama sebelum yang lainnya itu ada. Begitu ya. Maka di sini jadi dalil buat kita semua teman-teman bahwa Allah itu tidak diciptakan, tapi Allah itu yang menciptakan. Maka jawabannya adalah dengan menyebutkan nama dan sifat Allah yang sempurna. Allah itu satu, Allah itu sudah ada sebelum yang lain itu ada. Emang mungkin seperti itu ya ayah? Mungkin kok. Sebagaimana gini, kalau ayah bilang angka 2 itu terdiri dari 1 tambah 1. Angka 3, 1 ditambah 2. Angka 4, 1 ditambah 3. Angka 5, 1 ditambah 4. Nah, jadi kalau angka 2 dan seterusnya itu selalu ada asalnya. Lah, kalau angka 1 asalnya dari mana? Kira-kira asalnya dari mana angka 1? Nggak bisa jawab kan ya? Ya, sebagaimana kita meyakini bahwa angka 1 itu adalah angka yang pertama bermula, kenapa kita nggak mudah juga meyakini kalau Allah itu satu sebelum yang lainnya itu ada? Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi jawaban-jawaban yang semisal logika kayak gini, cocoknya untuk anak-anak yang usianya udah tamyiz. Udah di atas 7 tahun, yang akalnya udah mulai tumbuh dengan sempurna, begitu ya. Nah, itu sering ditanyakan oleh anak, siapa yang ciptain Allah? Ya, kita jawab, Allah tidak diciptakan, karena Allah itu Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Justru kalau Allah diciptakan, nanti jadi berkurang kesempurnaan nama dan sifat Allah tersebut. Nah, kadang juga orang-orang liberal nih, sering buat pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Ya, mungkin teman-teman Jerman ini ya, banyak ya bersinggungan dengan orang-orang yang punya pemahaman semacam itu ya. Apa bahasanya tuh, orang-orang yang ateis gitu ya, nggak percaya Tuhan, atau ada istilahnya lagi itu agnostik begitu ya. Nah, sampai-sampai membuat pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita jadi susah juga jawabnya gitu ya. Jadi dia bilang gini, katanya Allah itu maha kuat gitu ya. Tapi di sisi lain Allah juga maha pencipta. Nah, mungkin nggak nih Allah yang maha pencipta itu bisa membuat batu yang besar, yang lebih besar dari dirinya, yang sampai-sampai Allah itu nggak kuat ngangkatnya. Waduh, ini pertanyaan yang kelihatan kayak sok-sok ilmiah gitu ya. Tapi padahal sebenarnya begitu rapuh sekali pertanyaannya. Kenapa kita katakan rapuh? Karena dia dibangun dari pondasi berpikir yang keliru dan salah. Dia tanya, dia nggak memahami kalau Allah itu punya nama dan sifat yang mulia lagi sempurna begitu ya.
Jadi pertanyaannya itu diasumsikan kalau Allah itu nama dan sifatnya itu ada cacat dan kurangnya gitu. Makanya dia berasumsi seolah-olah membenturkan antara satu nama dengan nama yang lain, satu sifat dengan sifat yang lain gitu. Makanya dia tanya, mungkin nggak Allah kan Maha Pencipta nih, Allah bisa nggak nyiptain batu yang lebih besar dari dirinya yang sampai-sampai Allah nggak kuat ngangkatnya? Kita katakan pertanyaannya yang salah. Allah itu Maha Pencipta, betul. Allah sempurna dengan segala sesuatu yang diciptakannya. Ya, itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Allah mampu ciptakan apapun. Namun Allah juga Maha Besar, yang mana tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dari Allah. Allah itu sempurna dengan sifat kebesarannya. Dan Allah juga Maha Kuat. Allah itu Maha Kuasa, Maha Mampu. Apapun bisa dilakukan oleh Allah. Jadi kalau dia bertanya seperti kalimat tadi, itu berarti dia menganggap nama dan sifat Allah itu ada kurangnya, ada cacatnya. Nah itu diantara contoh-contohnya ya. Dan orang tuh harus punya bekal belajar yang cukup untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan semisal ini. Nah, lalu kemudian kadang timbul pertanyaan juga dari anak, ayah, Allah itu laki-laki atau perempuan sih? Nah gimana nih kitanya kayak gini? Maka ya diantara yang bisa kita jawab adalah yang pertama kita jelaskan bahwa sebenarnya yang menciptakan laki-laki dan perempuan itu Allah, ya. Dzakara wa untha kata Allah. Allah sebutkan bahwa yang ciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan yang ciptain itu Allah. Dan kita manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Sama kayak Abi, sama kayak Umi. Kalau Abi laki-laki, kalau Umi perempuan. Dan coba deh, adik perhatikan. Abi itu sangat membutuhkan Umi. Umi juga sangat membutuhkan Abi. Nah, kita kasih contoh yang relate ya, yang dia lihat di rumah. Lihat deh, Umi sering minta bantuan Abi kan, buat masang kompor, buat ngangkat galon, buat ngangkat sesuatu yang berat. Abi juga sering butuh bantuan Umi, nyiapin makanan, nyiapin baju untuk dipakai, dan seterusnya, dan seterusnya. Manusia dan perempuan itu saling melengkapi dan saling membutuhkan. Adapun Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Allah itu sempurna kekuasaannya, Allah itu maha perkasa, dan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Sehingga dari sini kita bisa tahu ya, adik sayang ya, kalau Allah itu bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau laki-laki pasti punya kekurangan, perempuan pasti punya kekurangan. Kalau Allah nggak punya kekurangan. Dan Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan sesuatu apapun. Nah, kita jawabnya ya ayah bunda ya. Sama kadang-kadang anak juga tanya, Bunda, apakah suaranya putus lagi? Enggak ya? Saya kepencet keyboard. Tahu. Nah, kadang juga bunda ditanya, Bunda, Allah itu pipis nggak sih? Aduh, anak-anak kadang-kadang kalau tanya suka aneh-aneh gitu ya. Ya sudah, kalem aja bunda, kalem. Ditanggapi dengan seni-seni merespon pertanyaan yang tadi sambil dijelaskan. Kita sebagai makhluk, manusia atau hewan, itu butuh pipis. Kalau nggak pipis, kita bisa sakit, bisa bikin bahaya di badan gitu ya. Itu karena ketidaksempurnaan kita gitu ya. Nah Allah itu sempurna dan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah beda dengan makhluknya. Gitu ya cara jawabnya ya. Nah. Atau misal lagi ada pertanyaan, apa contohnya ya? Kenapa sih bunda katanya Allah itu sayang aku? Kok aku ditakdirin dapat musibah dan Allah bikin aku sedih sih? Nah, ini kadang-kadang dapat pertanyaan kayak gini nih. Ya, kita jelaskan bahwa Allah itu memberikan sesuatu kepada kita pasti ada hikmahnya. Kata Syekh Utsaimin, masyiatullah makrunatun bil hikmah. Yang namanya kehendak Allah pasti ada hikmahnya. Jadi yakin aja deh, walaupun kita sedih, walaupun kita nggak suka, pasti ada kebaikan yang Allah siapkan buat kita. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita nggak suka sama sesuatu, padahal itu baik bagi kita. Nih lihatnya kayak kita sekarang. Gara-gara dapat ujian dan musibah,
kita jadi rajin sholat dan rajin doa kan, jadi makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh deh, gara-gara kita ketinggalan kereta, alhamdulillah ternyata kita jadi bisa jalan-jalan kan sekarang ya, misalnya gitu. Ya, kita kasih contoh-contoh yang menguatkan keyakinan dan iman anak kita, gitu ya. Apalagi kalau kita sudah mendalami perkataannya Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaidnya mengatakan apa ya, kayaknya agak lupa tuh. Gini, kata Ibnul Qayyim tuh, ma aghlaqallahu ala abdin baban bi hikmatihi fatahalahu babaini birahmatihi. Nah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, tidaklah Allah menutup satu pintu bagi seorang hamba dengan hikmahnya, karena Allah berbuat tuh pasti hikmah ya, nggak mungkin zalim. Ketika Allah menutup satu pintu bagi seorang hamba dengan hikmahnya, maka fatahalahu babaini birahmatih. Maka setelahnya Allah akan membukakan dua pintu dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya benar, inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan itu ada banyak kemudahan. Nah, jadi tugas kita kalau ditanya anak seperti itu, kita yakinkan imannya untuk percaya takdir Allah itu adalah kehendak Allah yang pasti ada hikmahnya, akan ada kebaikan setelahnya. Tinggal kita harus banyak istighfar, makin dekat sama Allah, perbaiki kedekatan kita kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga anak yang mungkin bertanya, kenapa sih aku diciptain Allah? Ya, ini tinggal kita jawab ya dengan Adzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kasih tahu anak tujuan kita hidup di dunia itu untuk apa. Nah, kadang juga ada anak tanya apa nih? Allah punya tangan nggak? Allah punya mata nggak? Kalau lihat dalil-dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, maka Allah itu punya tangan. Allah juga punya mata. Ya. Allah punya tangan bisa kita lihat di surat Shad ayat 75. Qala ya iblisu ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada Nabi Adam, ya. Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Ya, nah Allah katakan kedua tanganku, biyadai. Maka kita mengimani apa yang Allah terangkan, ya. Nah, Allah sebutkan di sini Allah punya tangan. Di surat At-Tur Allah juga sebutkan kalau Allah itu punya mata. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Kata Allah, bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan mata kami, kata Allah. Allah katakan a'yun dari jamak dari ainun yang artinya mata. Ya, dari sini para ulama menyebutkan Allah punya tangan, Allah punya mata. Hanya saja tangan dan matanya itu berbeda dengan tangan dan matanya makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nanti butuh penjelasan panjang lebar tentang ini ya. Nah, dan pertanyaan terakhir mungkin yang sering keluar dari lisan anak adalah, gimana sih caranya biar aku disayang dan dicintai Allah? Di antara cara supaya bisa disayang dan dicintai Allah adalah rajin beribadah. Karena arti ibadah itu sendiri adalah al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wa batinah. Ibadah itu adalah suatu istilah yang Allah itu cinta, sayang, dan ridho terhadap perbuatan tersebut, berupa perkataan atau perbuatan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Jadi cara supaya bisa disayang dan dicintai Allah adalah dengan rajin beribadah kepada Allah. Nah, ayah bunda, teman-teman semua, banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan anak tentang Allah Subhanahu wa taala, dan itu baru kami paparkan beberapa saja. Nah, tidak terasa sudah lebih dari 1 jam kita sharing dan belajar bersama, membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu ketika anak bertanya tentang Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua, membimbing dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Nah, wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah baru saja kita mendengarkan kajian dengan Kak Erlan tentang ketika anak bertanya tentang Allah, ya. Kalau saya bisa bagi jadi ada 3 bagian. Pertama tentang bagaimana seni ketika anak bertanya kepada kita, Kak Erlan menjelaskan menjadi 4 poin. Yang poin pertama mengapresiasi dan memuji pertanyaannya. Kedua, mengkonfirmasi atau menanyakan ulang apa yang menjadi pertanyaan si anak. Yang ketiga, jika tidak tahu, jangan sungkan untuk mengatakan tidak tahu. Yang keempat, arahkan dan giring pada pembahasan yang lain yang ada di sekitar anak. Yang kedua, ketika anak bertanya tentang Allah, Kak Erlan menjelaskan dalam 2 poin. Ini yang saya maaf Kak Erlan kalau saya ada kelepas. Yang satu, kita tidak bisa tidak bisa sembarang menjawab, diperlukan ilmu. Yang kedua, coba kita cari contoh-contoh yang familiar yang ada di sekitar anak. Ya, dan berikutnya Kak Erlan menjelaskan melis dan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak. Kalau saya tidak salah ada 9 pertanyaan ya. Kalau Anda salah boleh tolong diperbaiki. Terus ini kita udah ada beberapa pertanyaan Kak Erlan. Boleh nggak nih saya bacakan nih? Ya. Silakan Siap Mas ya. Rama. Siap. Nanti Mas Rama yang jawab ya. Waduh. Ntar pada menyimpang semua Kak kalau saya yang nanya nih. Bismillah. Ini pertanyaan pertama dari Mas Ilham. Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ingin bertanya, di Jerman ini putra-putri kita sebagai minoritas wajib menjalani pendidikan di sekolah negeri. Sedangkan situasi di sini anak kita tidak mendapatkan contoh atau pendidikan agama di sekolah. Apakah cukup pendidikan rumah hanya dari rumah? Begitu juga ada pelajaran yang bagi kita umat muslim tidak patut untuk dipelajari. Contohnya ilmu musik dan pendidikan seksual di masa dini. Terima kasih. Ya, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Iya, sebenarnya hal yang seperti ini tidak terjadi di Jerman saja ya. Tapi di Indonesia pun ketika sang anak itu hidup dalam lingkungan yang heterogen gitu ya. Bahkan sang anak sekolah di sebuah instansi pendidikan yang ternyata tidak mengajarkan pendidikan agama yang dominan, atau bahkan kalaupun mengerjakan agama cuma sekedarnya saja, ini konflik-konflik semacam ini juga pasti akan terjumpai begitu ya. Maka kita kembali pada sebuah semacam keyakinan begitu ya, bahwa pada dasarnya orang tua itu yang menjadi pendidik bagi anaknya. Ini hukum asal kaidah yang pertama ya. Karena tadi di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, yang punya beban tanggung jawab mengajari agama itu bukan sekolah, tapi adalah orang tua. Lalu kemudian Kak Erlan, apakah kalau begitu tidak boleh sekolah anaknya? Boleh, boleh. Sekolah itu adalah jadi partner kita untuk membimbing dan mengajarkan anak-anak kita. Tapi Kak Erlan, saya sambil kuliah di Jerman, saya sambil kerja di Jerman, nggak bisa secara optimal. Makanya saya masukkan anak ke sekolah. Ya, tidak mengapa kalau memang demikian. Hanya saja yang harus kita ingatkan adalah orang tua harus tetap perhatian dan mengawasi perkembangan anak. Karena meskipun anak itu dititipkan di sekolah, kewajiban pendidikan kita tidak hilang. Meskipun bahkan ya, kalau orang tua titipkan anak di pesantren sekalipun, yang notabene ngajarin ilmu agama, maka
orang tua pun tidak gugur kewajibannya. Orang tua harus tetap memantau, orang tua tetap harus mengawasi, mereminder terus, merecall, kemudian eh, terus bertanya kepada anak, ini hari ini belajar apa tadi? Nah, kita sounding ya, kita sounding mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Mana yang bisa kita tolerir, mana yang tidak bisa kita tolerir begitu ya. Dan begini ayah bunda, fattaqullaha mastata'tum ya. Ini kaidah kita, bertakwa semampu kita. Kita hidup memang di sana dalam keadaan yang serba mungkin tidak nyaman bagi kita karena kultur yang berbeda dan agama mayoritas juga berbeda begitu ya. Maka kita bertakwa semampu kita dan kita berusaha sekuat kita biar nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kita dan menjaga anak-anak kita gitu ya. Dan ada poin positifnya sebenarnya ketika kita bisa lalui tempaan-tempaan ini, maka semoga nanti anak kita justru punya imun yang tinggi gitu ya. Punya ketahanan yang kuat. Karena kita selalu memfilter mana yang nggak bagus, kemudian kita selalu perhatian, care, responsif gitu ya dengan anak. Dan juga kita batasi apa-apa yang membawa pengaruh buruk bagi anak. Ya, jadi ya karena kondisi yang tidak memungkinkan ya maka fatakullah mastata'tum, bertakwa semampu kita sambil kita selalu mengawasi apa nilai-nilai yang tidak baik yang baru saja mungkin menyerang dan masuk ke dalam anak kita begitu ya. Dan yang paling penting dari itu adalah jangan lupa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa itu adalah puncak dari segala macam teori parenting. Jadi serahkan kepada Allah, berpasrah kepada Allah, nanti Allah yang akan jaga kita. Sekaligus kita juga berusaha menjadi orang tua yang bertakwa. Karena orang tua yang soleh, orang tua yang bertakwa, itu adalah asuransi terbaik bagi anak. Maksudnya asuransi di sini bukan asuransi yang mengandung horor ya, tapi asuransi maksudnya yang akan memberikan penjagaan kepada anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya kisah yang ada di surat Al-Kahfi itu, bagaimana orang tua yang kesekian dari keturunan yang atas gitu ya, ternyata dampak kesolehannya itu berpengaruh baik bagi anak gitu ya. Masya Allah. Jadi ya kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, kita berusaha makin taat sama Allah, nanti Allah yang akan jaga kita, Allah yang akan jaga anak keturunan kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Para ulama sebutkan bukan hanya menjagamu saja, tapi menjaga anak keturunanmu. Nah, wallahu a'lam. Kak Erlan, alhamdulillah satu pertanyaan selesai. Ini masih banyak nih pertanyaan Kak Erlan. Saya baca yang kedua ya Kak. Assalamualaikum Kak Erlan. Anak saya bertanya, Allah punya teman nggak? Saya mau jawab takut salah. Sebaiknya jawabnya bagaimana ya Kak? Jazakallahu khairan katsiran. Dari Abi Wa'ara. Kalau dia tanya punya teman, kita pengen bilang Allah punya teman itu kan butuh dalil ya Mas Ram. Kalau memang Allah punya teman, kita harus datangkan dalilnya apa. Tapi kalau kita bisa arahkan seperti halnya Nabi mengarahkan pada yang lain ya, dari pertanyaan Arab Badui tadi gitu ya, maka kita bisa jawab kalau teman ayah bunda belum tahu keterangannya dari para ulama. Tapi kalau kekasih ada. Allah Subhanahu wa taala punya kekasih. Makanya kekasihnya Allah disebut dengan Khalilullah. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, kekasih yang Maha Penyayang. Siapa itu? Khalilullah itu ada dua. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita arahkan kekasihnya Allah aja gitu ya. Yang kita sudah tahu dalilnya demikian, Mas Rama. Nah, bener, ini langsung mengaplikasikan ilmu yang didapat nih Kak Erlan nih, Masya Allah ini. Langsung bisa cek itu ya. Terus pertanyaan berikutnya, mau nanya, jika anak bertanya dan kita tidak bisa menjawabnya, sedangkan anak masih penasaran, mohon tips kemana kita cari jawabannya. Cukup. Iya. Pertanyaan dari itu. Yang bisa kita lakukan sekiranya kita punya guru, ya kita tanya kepada guru ya.
kita tanya kepada ustadz agar bisa memberikan pengarahan. Kalau anak saya tanya begini, gimana jawabannya? Dan harus kita prioritaskan ya ayah bunda. Karena anak itu kan investasi pahala buat kita ya. Jadi apapun pertanyaan mereka, kalau bisa jadi prioritas untuk kita carikan jawabannya begitu ya. Dan alhamdulillah sekarang kita dengan izin Allah diberikan kemudahan teknologi berupa situs pencari yang islami. Nah, sekarang tidak hanya google.com tapi ada juga ufid.com. YUFID.com. Nanti ayah bunda bisa cari artikel-artikel di situ ya. Searching dulu gitu ya. Atau supaya bisa kelihatan agak cantik sedikit, nanti bisa pakai trik-trik gitu Mas Rama. Jadi nanti kalau anaknya bertanya tentang sesuatu gitu ya, coba nak, kamu mau tahu jawabannya? Coba nak ambilkan kertas sama pulpen dulu. Nah, siap-siap catat ya, nanti ayah kasih tahu jawabannya. Nah, ketika anak cari kertas dan pulpen, kita ambil gadget, ambil HP, buka ufit.com. Nah, cari, sudah ketemu jawabannya, baru kemudian anaknya datang, jadi kelihatan sekali orang tuanya sangat luar biasa di mata anak nanti ya, Masya Allah. Orang tua saya ini tahu jawabannya. Nah, bahkan bisa jadi kalau anak itu benar-benar ini ya, benar-benar trust-nya itu besar kepada orang tua, dia akan banggakan orang tua di hadapan teman-temannya. Hah, emangnya gitu? Kata ayahku nggak gitu kok. Kata ayahku nggak gitu kok. Lihat, ada kata ayahku ini ya. Ketika sosok ayah itu benar-benar hadir dalam pengasuhan anak, ketika sosok ayah itu benar-benar berusaha untuk mengajarkan ilmu kepada anak, maka anak itu akan sampai seterkenang itu begitu ya. Bahkan sampai terkenangnya itu bisa jadi anak itu bisa terbebas dari perbuatan keji dan maksiat loh ya. Gara-gara kenangan sang ayah yang mengajari ilmu kepadanya. Kisahnya siapa ini? Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu pernah digoda seorang wanita kan? Imra'atul Aziz. Istrinya pembesar Mesir yang namanya Al-Aziz. Allah sebutkan di surat Yusuf ayat ke-24 ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Allah katakan wanita itu sudah sangat berhasrat kepada Yusuf dan sebenarnya wa hamma biha. Yusuf pun punya hasrat pada wanita itu. Tapi Allah katakan laula an ra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena Yusuf itu melihat tanda dari Rabb-nya, maka demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan keji dan mungkar tersebut. Jadi Nabi Yusuf itu sempat tergoda juga, sempat berhasrat juga pada wanita tersebut. Tapi Nabi Yusuf batalkan keinginannya karena melihat tanda dari Rabb-nya. Laula an ro'a burhana rabbih. Burhana rabbih, tanda dari Rabb-nya. Nah, para ulama membawakan banyak riwayat tentang makna burhana rabbih. Para ulama menyebutkan banyak riwayat tentang apa arti dari tanda dari Rabb-nya itu. Dan Imam Ibnu Katsir membawakan salah satu riwayat, dijelaskan bahwa tanda dari Rabb-nya di situ maksudnya adalah sosok sang ayah, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, yang tiba-tiba muncul di benaknya dalam keadaan Nabi Yakub itu sambil menggigit jarinya. Maka melihat sosok sang ayah, Nabi Yakub alaihissalam dalam keadaan demikian di dalam benaknya itu, dia langsung kemudian batalkan keinginannya dan hasratnya terhadap wanita itu tadi. Lihat bagaimana sosok ayah, sosok orang tua memberikan bekas dan pengaruh pada diri seorang anak. Nah, wallahu a'lam. Jadi tadi jawabannya ufit.com atau tanya Ustadz ya. Resolusi yang paling baik adalah orang tua tidak lelah belajar, mengupgrade. Saya lihat halo Ustadz tapi udah nggak ada ya Ustadz, Kak Erlan ya. Halo Ustadz sepertinya masih. Iya, anak kemarin buka nggak bisa mungkin karena dari Jerman, tapi mungkin waktu lagi maintenance. Nah, Kak Erlan, ini selain pertanyaan di kolom chat juga ada yang raise hand. Ivan, tafadhol Ivan, mungkin ingin langsung mengutarakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ivan. Barakallahu fiik. Akan mau tanya, bagaimana jika qadarullah si anak itu kurang atau bahkan nggak proaktif menanyakan hal-hal kritis semacam ini, dan dan sebagai orang tua gimana caranya membuka pembicaraan atau diskusi tentang Allah dengan sang anak dan sekaligus membuat si anak itu tertarik dengan pembicaraan semacam ini. Oke. Iya.
Jadi memancing ketertarikan anak itu bisa kita lakukan dengan terus-menerus dipaparkan, gitu Mas Ivan ya. Jadi yang perlu kita tambah kualitas dan kuantitasnya adalah kebersamaan dengan sang anak untuk terus menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam-malam kita siapin quality time untuk cerita tentang Allah. Kita sampaikan kisah-kisah yang berkaitan dengan mengimani Allah ya. Kisah Ashabul Ukhdud, kemudian kisah Nabi Ibrahim, kisah Salman Al-Farisi cari hidayah gitu ya. Kemudian kisah-kisah orang yang sombong tidak mau beribadah kepada Allah misalnya begitu ya. Maka dipaparkan terus, disampaikan cerita ini, disounding terus, disampaikan cerita ini. Nanti lama-lama anak itu akan terangsang untuk bertanya. Atau kemudian kita yang pancing dia untuk bertanya. Kalau memang dia nggak tanya, kita yang bertanya, gitu ya. Ada teknik psikologi namanya cognitive interview. Jadi kita itu berusaha untuk menggali kognisinya dengan memancing dia yang untuk banyak bertanya, untuk banyak bercerita. Kita kayak interview gitu ya. Ayo coba tadi ceritain. Ayah cerita tentang apa tadi? Nah, dia coba mengulang cerita kita gitu kan. Sampai-sampai nanti ada di satu titik dia stuck. Tadi gimana ceritanya ya? Kok bisa gitu ya gitu. Nah, nanti kita akan pancing-pancing terus seperti itu. Jadi kuncinya dipaparkan terus dan kita ceritakan terus, kita kisahkan, kita beri materi-materi tentang iman kepada Allah ya dan seterusnya. Mesti nanti akan timbul pertanyaan. Ya meskipun nggak kritis-kritis amat juga nggak apa-apa Pak. Kadang kritis terlalu berlebihan itu malah merepotkan kita. Tapi itu diantara seni kita dalam memahamkan ya. Nah, jadi ya apapun keadaan anak kita adalah anak yang spesial. Memang kritis dari tiap anak itu berbeda-beda ya. Kognisi, koordinasi otaknya anak itu beda-beda begitu ya dalam merespon ya. Ala kulli hal nggak ada masalah. Yang penting justru dia semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu saja. Nggak kritis nggak apa-apa. Yang penting dia semangat ibadahnya, patuh sama orang tuanya, dan bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang terlalu kritis juga malah jadi tidak baik ya. Nah, tapi kritis pada anak, memancing rasa ingin tahu anak itu adalah sebuah perkembangan yang harus diapresiasi. Nah, barakallahu fiik Mas Ivan, semoga dimudahkan. Jadi kuncinya dipaparkan terus ya. Siap. Pertanyaan berikutnya kayak Ivan dari Abu Zubair. Dari umur berapa kita penting untuk memfilter lingkaran pertemanan anak? Ya, kalau masalah dari umur berapa, kita berarti bicara tentang potensi anak ya. Jadi gini, perkembangan potensi indranya anak itu kita bagi jadi 3 fase ya. Ketika anak itu sudah lahir dari rahim ibu, ada fase pertama 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun ini fase yang paling dominan adalah indera pendengaran. Ya, indera yang paling dominan di fase ini adalah pendengaran. Ini 0 sampai 2 tahun. Lalu 2 sampai 7 tahun, selain pendengaran, indera yang sangat-sangat dominan dalam fase usia 2 sampai 7 tahun adalah penglihatan. Penglihatan ini menjadi indera yang sangat luar biasa bagi anak. Maka di fase emas ini, anak itu akan banyak mengamati, akan banyak mengcopy, akan banyak meniru ya. They act what they get gitu ya. Dia akan berbuat sesuai dengan apa yang dia terima. Lalu kemudian 7 tahun ke atas, ini indera yang dominan adalah pemahaman. Akalnya mulai berkembang. Meskipun pendengaran, penglihatan juga tetap terus berkembang ya. Nah, jadi urutannya itu pendengaran, penglihatan, pemahaman. Pendengaran 0 sampai 2, 2 sampai 7 penglihatan, 7 tahun ke atas itu akal. Ya, meskipun tetap ada ya, yang sudah tumbuh di awal, pendengaran, penglihatan itu selalu terus berkembang. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah katakan, Allah itu jadikan kalian as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah jadikan as-sam'a, pendengaran, wal absar,
dan penglihatan, wal afidah dan pemahaman, la'allakum tashkurun. Lihat, Allah sebutkan ini berurutan, as-sam'a wal absara wal afidah. Pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Nah, sejak kapan kita bisa filter ini? Ya ketika indera anak itu mulai berkembang sudah kita filter. Ketika anak sudah bisa mendengar, maka perdengarkanlah suara-suara yang baik. Tilawah Quran, kalimat-kalimat thayyibah, gitu ya. Jangan sampai mendengar suara-suara yang tidak baik, gitu ya. Makanya Ummu Sulaim, tahu Ummu Sulaim siapa? Ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sebelum usia 2 tahun, sebelum selesai masa disapihnya, Ummu Sulaim itu rutin untuk mentalkin. Dia tasmi, dia perdengarkan terus kalimat la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah. Ditalkin terus. Karena dia pengen memperdengarkan suara-suara yang baik. Karena fase 0 sampai 2 tahun itu pendengaran yang mulai berkembang. Ya. Lalu kemudian 2 sampai 7 tahun ya berarti yang harus difilter adalah tontonan-tontonan yang tidak baik. Pandangan-pandangan yang tidak baik. Itu harus difilter berarti. Makanya kita sebagai orang tua harus memberikan teladan yang baik buat anak di fase-fase usia ini dan seterusnya. Makanya Said bin Musayyib mengatakan, la azidanna fis sholati min ajlika. Said bin al-Musayyib katakan, wahai anakku, aku itu menambah sholatku lantaran karena dirimu. Yang pertama ya karena pengen memberikan contoh keteladanan di hadapan anak, semangat untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah. Lalu yang kedua, karena di dalam sholat kata para ulama, Said bin Musayyib itu rajin mendoakan anaknya. Nah, jadi ya yang difilter adalah sesuatu yang dilihat. Lalu yang ketiga pemahaman, berarti sesuatu yang dibaca, sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dipelajari harus kita filter. Nah, jadi yang bicara tentang filter, bicara tentang indera yang dominan. Nah, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini masih ada pertanyaan nih Kak Erlan. Terakhir mungkin ya, pas 1,5 jam Iya, kajian kita. Iya. Pertanyaanku udah dari YouTube. Kak Erlan bagaimana mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar maksimal dan menerima takdir? Misalnya, belajar dengan baik ternyata nilai ujiannya tetap jelek. Apakah itu karena kurang ikhtiar atau karena takdir? Terima kasih. Iya, bicara tentang hal ini, iya, bicara tentang masalah usaha dengan takdir dari Allah, nanti kita harus mengikuti jalannya ahlus sunnah yang berjalan pada pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Ahlus sunnah itu bukanlah jabariyah yang selalu mengandalkan usaha, meniadakan takdir dan kuasa dari Allah Ta'ala. Ahlus sunnah juga bukan qadariyah yang selalu beralasan dengan takdir tapi nggak mau berusaha. Ahlus sunnah itu pertengahan. Dia menempuh usaha, mengambil sebab, sekaligus dia juga memasrahkan segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman ya di surat At-Takwir, liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allah Allahu Rabbul Alamin. Nanti ayah bunda bisa baca ayat itu, bisa baca keterangan para ulama tentang 2 ayat ini, karena 2 ayat ini menjawab kegelisahan kita dari pertanyaan tadi. Ala kulli hal, sederhananya adalah Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Artinya, kita dituntut untuk menempuh sebab dan mengambil usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita harus menempuh usaha, menempuh sebab, gitu ya. Lalu kemudian kita juga harus yakin bahwasanya segala sesuatu itu adalah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan terkadang usaha kita itu tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan hasilnya, begitu ya. Makanya di sini yang perlu kita tanamkan kepada anak, pentingnya kita berusaha, adapun hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu adalah karena pertolongan Allah Azza wa Jalla, ya. Kita bisa berhasil itu bukan semata-mata karena usaha kita, tapi kita berhasil nilainya gede itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa masuk value supaya anak nggak ujub, supaya anak nggak sombong gitu ya. Masuk value supaya anak ridho dengan ketetapan Allah gitu ya. Namun di satu sisi jangan pula beralasan dengan takdir sampai kita malas-malasan belajar. Kenapa? Karena kita harus berusaha menempuh sebab. Nggak akan mungkin bisa dapat hasil bagus kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh, gitu kan ya. Jadi ya kita masukkan value, pentingnya semangat, pentingnya berusaha, gitu ya. Pentingnya untuk belajar sungguh-sungguh. Jadi kita menempuh sebab, lalu kemudian untuk hasil, Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita, gitu ya. Jadi belajar tetap sungguh-sungguh, hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Alhamdulillah pas ini 1,5 jam. Waduh, ini yang bertanya juga ngitung waktu kayak ini kayaknya. Oke, alhamdulillah telah sampainya kita di ujung acara kajian hari ini dengan tema ketika anak bertanya tentang Allah. Semoga apa yang disampaikan Kak Erlan dapat kita amalkan, karena sebaik-baik ilmu adalah apa yang diamalkan ya Kak Erlan ya. Terus insya Allah juga kajian ini masih berlanjut minggu depan ya Kak Erlan, dengan tema apa Kak Erlan? Nah, saya baru tahu nih. Oh, ini serangan mendadak ini. Maaf, saya yang lupa. Oke, nanti kita umumkan lagi di grup. Mungkin di tanggal kapan gitu. Apa saya yang kurang cek. Alhamdulillah kita di akhir penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan kita makan dalam kehidupan kita. Dan saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Erlan. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khairan. Saya izin pamit ya Mas Rama. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.